Shalom untuk kita semua, teman-teman penonton setia dari Podgios atau Podcast PMK Hagios. Dimanapun dan kapanpun teman-teman menyaksikan Podgios hari ini, harapan kami teman-teman dalam keadaan yang sehat dan dipenuhi oleh sukacita. Selamat datang dan selamat bergabung dalam Podgios episode kali ini, di mana episode kali ini kita akan membahas tentang satu hal yang akhir-akhir ini sangat menarik perhatian atau bisa kita sebut menjadi trending topik gitu. Apalagi kalau bukan toxic positivity bersama dengan Kak Hari. Kalau toxic positivity itu sendiri, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti positif yang beracun. Sebelum kita berbicara lebih jauh, telah hadir bersama-sama dengan kita teman sharing kita hari ini ada Kak Hari. Shalom Kakak. Oke deh. Nah, sebelum kita banyak berbicara, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang belum pernah ketemu atau belum tahu siapa Kak Hari. Untuk itu, kesempatan memperkenalkan diri, silakan Kakak. Suara belum kedengaran. Ya. Mic-nya belum aktif. Iya, sudah. Sudah? Sudah, Kak. Silakan, Kakak. Oh ya. Oke, shalom untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hari Andrian Detan, alumni dari Fakultas Kesehatan Masyarakat juga. Tahun selesainya itu tahun 2017. Kebetulan pernah melayani juga sebagai badan pengurus di tahun 2015, kalau tidak salah. Ingat. Setelah itu tamat tahun 2017, sekarang bekerja di dunia sosial sebagai pekerja sosial di lembaga swadaya masyarakat atau NGO sampai sekarang, dari tahun 2018 sampai sekarang. Mungkin itu saja perkenalan. Oke, Kakak. Sebelumnya Kak Hari apa kabar? Lumayan baik, hanya kesehatan agak terganggu sedikit sebenarnya sih. Desi, apa kabar juga? Kabar baik, Kakak. Memang akhir-akhir ini sepertinya kondisi semua orang ada batuk, pilek, jadi semungkin katong semua bisa hati-hati karena memang angka Omikron juga di Kota Kupang sedang meningkat dan semua tempat sudah di zona merah gitu. Terima kasih untuk Kak Hari untuk perkenalannya. Dan perkenalkan juga Beta di sini teman-teman. Sekarang masih kuliah di FKM Undana dan juga pernah jadi badan pengurus tahun 2020 sampai 2021. Nah, demikian sesi perkenalannya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja di pertanyaan yang pertama, Kak. Tadi badan pengurus memberikan kita satu tema yang cukup menarik, karena akhir-akhir ini juga banyak dibahas begitu di media sosial. Sekali buka Instagram, Facebook, pasti akan dibahas tentang toxic positivity. Nah, untuk itu pandangannya Kak Hari sendiri tentang toxic positivity itu apa? Silakan Kakak. Berbicara tentang toxic positivity. Sekarang omong tentang toxic nih kayak di mana-mana Ini kata toxic nih. Iya. Apa-apa pasti sebut dengan harus ada kata toxic di dalam. Kalau berbicara mengenai toxic positivity, pasti kawan-kawan sudah sering dengar, sering baca juga. Itu berhubungan dengan kita punya psikologis. Hubungan utamanya itu kalau yang Kak dengar, Kak sering baca, itu berhubungan utama dengan emosi. Jadi mungkin
kita mulai dulu dengan yang namanya emosi. Emosi manusia itu kan sebenarnya kita punya klasifikasi, ada 2 emosi. Ada yang namanya emosi positif dan ada juga yang namanya emosi negatif. Kalau emosi positif yang sering kita tahu itu senang, gembira, bahagia, rasa syukur, pokoknya yang happy-happy, yang enak-enak lah. Itu emosi yang positif. Dan semua orang pasti mau untuk merasakan hal itu. Tetapi kita punya kehidupan juga diperlengkapi dengan yang namanya emosi negatif. Contohnya seperti marah, kecewa, sedih, rasa bersalah. Nah, jadi sebenarnya kita diperlengkapi dengan 2 jenis emosi. Nah, sayangnya sejak mungkin dari kecil atau kita bertumbuh di lingkungan yang mungkin diajarkan bahwa emosi negatif itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk dirasakan atau diterapkan seperti itu. Jadi kalau kita merasakan emosi yang negatif, lebih baik jangan saja karena tidak enak banyak yang tidak mau rasakan. Nah, karena itu, karena tidak mau merasakan emosi negatif, akhirnya kita bertumbuh menjadi orang yang ketika emosi negatif tersebut datang, kita menolak untuk merasakan emosi negatif tersebut. Kita hanya mau merasakan yang namanya emosi negatif, emosi yang positif setiap saat. Dan karena kita terus menolak emosi negatif, memaksakan diri, menuntut diri sendiri, termasuk mungkin bisa juga menuntut orang lain untuk terus merasakan itu emosi positif. Akhirnya, emosi positif tersebut bukannya menjadi hal yang positif, akhirnya menjadi hal yang negatif, justru berbalik. Karena kita dibebani untuk terus merasakan hal-hal yang positif. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke, Jadi baik. harusnya Terima kasih. positif, emosi yang kita rasakan itu baik, tapi karena dituntut untuk harus rasa positif terus, akhirnya jadi negatif kembali. Iya, Kak. Dan mungkin dari yang Kak Hari sampaikan, yang kita tangkap adalah sebenarnya toxic positivity itu berasal dari hal-hal yang dianggap positif. Itu cuman karena berlebihan, tidak pada porsinya, akhirnya dia menjadi negatif. Mungkin yang sering kita ketemu ketika kita ada dalam satu lingkungan pertemanan atau keluarga, itu adalah katong sudah boleh sedih. Ketika katong sedih, mungkin orang akan bilang, seringkali orang menyampaikan bahwa begitu selalu merasa sedih, gitu. Seringkali begitu, dan akhirnya kita dibentuk dengan karakter bahwa segala sesuatu yang sedih itu sudah boleh dikeluarkan. Itu ke sebuah sesuatu kekurangan yang mungkin orang lain sudah boleh tahu. Padahal seperti yang Kak Hari bilang tadi, manusia di dasarnya ciptakan dengan 2 emosi. Emosi yang positif dan negatif, dan kedua-duanya harusnya seimbang. Terima kasih Kakak. Mungkin yang kedua, setelah katong tahu tentang arti dari toxic positivity, apa penyebab dan apa dampak sendiri dari toxic positivity? Silakan Kakak. Oh ya, menyambung dari yang Desi bilang tadi. Jadi memang ciri-ciri toxic positivity itu seperti yang tadi Desi bilang. Kalau kita punya masalah atau berada dalam tantangan, itu orang seringkali kasih keluar kata-kata yang seperti yang tadi Desi bilang. Oh, hanya begitu saja. Ini apa? Bisa menangis contohnya, hanya itu saja lu menangis. Atau lu harusnya bersyukur karena masih ada orang lain yang di luar sana yang punya masalah yang lebih besar dari lu. Atau mungkin kalau misalkan biasa pasti sadar atau sonde kita ini sering ada dalam ini kondisi. Kita pas mau mungkin biasa mungkin di KTB curhat di kawan KTB. Kawan KTB dengar kita punya curhatan, bukannya mendengar dengan baik, dia malah ceritakan dia punya lagi yang bilang, beta jo nih, lu begitu, untung lu begitu sah. Beta nih dulu alami lebih parah lah. Nah jadi kayak ada perbandingan diri, ada kayak mensudutkan ini ketemu punya teman,
atau justru mungkin mensudutkan, kadang mensudutkan ketemu diri sendiri. Nah, berbicara mengenai penyebab dari toxic positivity itu, mungkin pada umumnya nih karena kita nih tidak terlalu memahami tentang kita punya diri sendiri. Tadi kan saya sudah bilang bahwa ada dua jenis emosi toh. Nah, kadang mungkin kita tidak terlalu paham emosi negatif ini yang mana, emosi positif ini yang mana. Terus yang kedua, biasa disebabkan karena juga kita terlalu memaksakan kita punya diri sendiri untuk selalu merasakan hal-hal yang positif. Intinya anti sekali dengan hal-hal yang negatif. Kalau negatif kita rasa kita punya diri itu lemah begitu. Jadi kalau misalkan harusnya ada perasaan yang buat kita merasakan sedih, kita tidak ekspresikan itu perasaan, tapi karena kita takut, oh nanti dicap sebagai orang yang lemah, orang yang tukang menangis, dan lain sebagainya. Jadi dipendam saja begitu, atau dihindari itu perasaan, tidak mau merasakan itu perasaan. Terus biasanya juga disebabkan karena kita tidak jujur. Nah, jujur ini tidak jujur bisa pada diri sendiri maupun orang lain. Tidak jujur pada diri sendiri seperti yang tadi. Harusnya kita merasakan, oh mungkin orang buat kita jengkel. Harusnya kita menunjukkan ekspresi marah begitu, mengeluarkan kita punya ekspresi marah. Tapi kita memendam dan kasih diam saja itu emosi tanpa berbuat apa-apa atau menghindari saja. Itu kan namanya tidak jujur toh. Nanti orang tanya bilang ini lu bye-bye kok. Iya beta bye-bye sah. Padahal dalam hati ini ada marah yang setengah mati. Itu bisa nanti mungkin bisa lampiaskan di hal-hal yang sonde baik mungkin. Atau mungkin sonde jujur juga dengan orang lain. Nah terus kadang juga bisa disebabkan oleh karena kita tidak realistis terhadap kita punya hidup. Kita selalu pasang target yang terlalu tinggi. Maunya hidup tuh happy-happy saja begitu. Padahal kan sebenarnya kita punya kehidupan itu ada kalanya untuk segala sesuatu kan ada dia punya waktu, ada dia punya masa. Ada masa untuk senang, ada masa untuk sedih, ada masa untuk bersuka cita, ada masa untuk berduka cita. Tapi karena kita tidak realistis, kita mau supaya kita punya masa hidup itu hanya senang-senang saja. Itu. Dan terakhir mungkin ada juga karena lingkungan, seperti yang tadi di awal saya bilang, bahwa kita tumbuh di lingkungan yang apa-apa tuh mesti yang positif yang bagus, emosi positif bagus. Sedangkan emosi yang negatif itu kurang bagus. Sehingga penyebab-penyebab ini yang akan berdampak buruk, cukup berdampak buruk pada kita punya mungkin kesehatan fisik maupun kita punya kesehatan mental seperti itu. Oke, Kak. Kalau memang itu penyebabnya, kira-kira dampak apa yang mungkin saja toxic positivity itu dapat menimbulkan dampak? Oke. Dia punya dampak nih kan, bisa dampaknya pada kita punya diri sendiri, bisa juga dia punya dampak, dia bisa berdampak pada kehidupan di luarnya kita punya diri, orang lain mungkin. Nah, pada kita punya diri itu pasti ada tekanan yang sangat berat ya. Pasti semua pernah merasakan dipaksa untuk selalu stay positif dalam segala hal. Padahal sebenarnya kita maunya rasa mau menangis mungkin atau mau sedih, tapi karena orang bilang oh sonde boleh itu sonde baik, akhirnya kita ikut saja. Itu seperti ada tekanan sekali di kita, beban yang berat sekali yang kita pikul. Akhirnya itu bisa memicu kita terkena yang namanya mungkin stres, susah tidur, terus apalagi depresi. Itu karena emosi yang harusnya kita rasakan tidak kita ekspresikan, kita malah pendam. Jadi sebenarnya bukan berarti kita tidak punya itu emosi, kita punya, tapi kita karena
pendam saja tidak keluarkan, akhirnya jadi penyakit seperti itu. Kita yang tidak tenang sendiri. Terus kalau sudah rasa depresi, itu pasti akan berpengaruh pada kita punya kehidupan. Depresi atau stres. Itu bisa, kalau sudah depresi, stres itu banyak penyakit yang sudah menyusul tuh. Tuh bisa darah tinggi, bisa stroke, dan lain sebagainya, penyakit-penyakit lain. Bisa tidak perhatikan kita punya kesehatan lain. Itu otomatis kan begitu. Bisa juga kita punya kepercayaan diri bisa menurun juga. Mungkin kita punya hubungan dengan orang lain juga mungkin bisa rusak atau terganggu karena tadi kita alami stres, kita alami depresi, dan lain sebagainya. Mungkin penyebabnya seputar seperti itu mungkin. Oke, Kakak. Nah, dari sekian banyak penyebab dan dampak yang tadi Kak Hari sampaikan, mungkin ada tips begitu atau cara mungkin teman-teman yang sekarang sedang pendam perasaan-perasaan negatif karena takut dikucilkan dan sebagainya, itu karena cara mengatasi dan cara kontrol. Cara mengatasi dan cara kontrol. Mungkin kita kembali dulu di emosi dan kenali diri sendiri ya. Nah, setiap orang itu kan punya daya tahan yang beda-beda gitu. Jadi ada orang yang dia punya kekuatan untuk menanggung rasa sakit tuh mungkin besar ya. Dia bisa meskipun masalah datang dia bisa daya tahan tuh cukup baik. Ada pula yang masalah kecil saja dia sudah terganggu seperti itu. Jadi kita kenali dulu kita punya diri sendiri sebelum kita udah bicara mengenai mau kontrol atau mau hindari ini yang namanya toxic positivity. Kalau terus ini mungkin sharing saja yang biasa saya lakukan untuk ini toxic positivity ini. Mungkin jujur saya juga sering alami ini hal. Mungkin saya sering juga jadi pelaku. Mungkin semua ya, mungkin Desi juga pernah alami atau pernah suruh orang untuk sudah stay positif itu hanya begitu saja. Jadi sekarang juga Kak juga masih belajar juga sebenarnya untuk kontrol ini apa. Jadi intinya adalah kita mesti menerima dan mengelola ini kita punya emosi dengan baik, paham betul yang namanya emosi. Mungkin pelajari dengan baik. Oh ini emosi marah, cara kita ekspresikan dengan baik itu seperti apa. Kan mungkin kita mau ekspresi juga karena bilang supaya jangan toksik toh. Kita ekspresi mungkin kita marah yang asal-asal toh, ada marah yang harus dikontrol juga. Jadi kita perlu belajar untuk mengontrol kita punya cara mengekspresikan, mengelola dan mengekspresikan kita punya emosi. Jadi kalau ada rasa sedih, kita tahu cara tempatkan itu kesedihan. Kita mungkin mau menangis, kita menangis di mana, di saat yang kapan, dan lain sebagainya. Mungkin masing-masing orang bisa temukan cara yang terbaik. Intinya emosi positif dan negatif itu tidak ada yang salah. Itu perlu diterima, itu kedua emosi, dan kita perlu kelola dan ekspresikan secara baik. Terus yang kedua, kita perlu biasakan juga untuk tidak menghakimi diri sendiri maupun orang lain. Mungkin kalau menghakimi ini kan beda dengan belajar ya. Istilahnya koreksi diri. Kita bisa koreksi kita punya diri. Biasa kita kalau misalkan tipe orang yang kan ada melankolis, ada koleris. Biasa kalau tipe orang melankolis nih kan terlalu suka hakimi diri sendiri nih ya. Ada tak salah sedikit nih, wih ini kayaknya beta yang paling salah di dunia. Beta yang paling bersalah sih. Nah, kita mungkin bisa kontrol juga hal tersebut. Mungkin kita lebih koreksi diri tapi ambil pelajaran bisa diterapkan untuk berubah. Kita yang mungkin koleris kan suka tunjuk-tunjuk orang tuh. Oh lu tuh begini. So,
menyerang dia punya orang. Jadi kita perlu kurangi untuk menjadi hakim gitu, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Terus selain itu hindar membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Nah, kita yang suka yang lain seperti apa, kita pasti perhatikan begitu. Dan biasanya orang tunjukkan tuh yang positif-positif di depan. Yang sonde baik dong tuh di belakang-belakang dong yang sonde ditampakkan. Nah, kita biasanya bandingkan kita punya kehidupan yang negatif atau yang berkekurangan lah, kita punya kekurangan, justru kita bandingkan dengan orang lain punya kelebihan. Itu kan sonde fair. Itu yang biasanya buat ketong cepat down dan oh ini beta harusnya seperti dia punya kehidupan tuh positif terus akhirnya ketong down sendiri karena terlalu lihat di orang punya kehidupan yang positif. Seperti Pak ketong tahu kalau di dia punya belakang itu sebenarnya ada banyak hal yang dia simpan juga negatifnya seperti itu. Terus banyak juga yang kalau misalkan di seminar atau di podcast atau di bacaan-bacaan banyak yang seringkali omong bilang kalau mau hindari toxic positivity supaya jangan terlalu terpengaruh, kurangi juga kita punya scroll media sosial tuh. Itu kan berpengaruh juga dengan kita perbandingan dengan diri sendiri. Mungkin kawan-kawan sadar atau sonde, katong scroll media sosial itu, katong sudah pasti bandingkan diri dengan orang yang katong lihat, dia punya gambar itu. Dan kita sering bandingkan kita punya diri dengan itu. Itu bisa buat kita malah tambah stres lagi. Mungkin ada yang susah tidur begitu. Sampai tengah malam juga mau tidur tapi masih pikiran. Oh ini kenapa beta ini sampai bisa seperti dia? Kapan nanti ini saya seperti dia mungkin begitu. Ada yang lihat mungkin contohnya kalau kawan-kawan kuliah ini ada kawan-kawan yang posting pegang ini apa buket bunga, ini pegang ini apa skripsi, ini posting bilang ini apa senang-senang dan dia pun kawan kan tuh mulai pikiran di sebelum tidur tuh biasa pikiran aduh Tuhan kapan bisa sampai itu padahal sebenarnya dia tuh ada berjuang juga untuk sampai di itu titik tuh tapi kita tidak kebayangkan oh dia pun perjuangan seperti ini sehingga dia bisa sampai di situ malah kita hanya lihat di titik oh ini dia punya pencapaian seperti ini itu buat kita membandingkan diri dengan kita punya struggle seperti itu. Terus yang biasanya saya terapkan juga, itu biasanya untuk hindari supaya jangan toxic positivity itu seperti kan kita punya emosi ini kan seperti tadi ada emosi negatif yang seringkali datang dan jujur saja ini tipe orang yang pemikir berat begitu. Apapun pasti dipikirkan. Suka pikir banyak hal. Biasa di kepala tuh terputar semua. Entah apapun entah itu mau ide mau apapun termasuk emosi. Nah jadi terus yang kedua Kak dalam hal pengenalan diri Kak tuh kenal diri mungkin cukup baik Kak tahu bahwa Kak ini tipe orang yang pendiam pragmatis lah sulit untuk mengekspresikan emosi begitu kalau mau senang mungkin orang-orang terdekat yang sudah terlalu dekat yang bisa nyaman tapi kalau dengan terlalu banyak orang atau apa begitu sulit nah itu lebih nyaman kalau misalkan ekspresikan emosi dalam hal menulis jadi kalau misalkan ada rasa sedih contoh ada rasa sedih itu tuangkan dalam bentuk tulisan entah dalam hal buat mungkin jurnal tulis ketemu punya perasaan dulu tuh Kak anti dengan ini barang karena orang bilang lu kayak menye-menye tulis lu punya apa nih tapi itu ada dia punya teori sebenarnya ada dia punya apa psikologi jadi katong kalau buat jurnal katong menumpahkan katong punya isi pikiran katong punya emosi apa yang katong rasakan tuangkan dalam bentuk tulisan itu bisa buat katong lebih lega seperti itu jadi ini Kak sudah terapkan semenjak kuliah mungkin akhir semester itu dapat mulai hobi tulis. Jadi pertama-tama mulai tuangkan dulu dalam hal tulisan. Karena biasa kan kalau saat teduh kan tulis toh, biasa di buku-buku saat teduh tuh biasa tulis juga.
ungkapan-ungkapan apa begitu, kayak interaksi hanya yang sampai bisa diungkapkan dengan mulut dituangkan dalam bentuk tulisan. Lama kelamaan itu emosi bukan hanya dituangkan dalam bentuk tulisan jurnal saya, tapi dibuat dalam bentuk kayak puisi, cerpen, terus ini apa lagi? Mungkin karya-karya lain begitu yang bisa dipublikasikan buat orang lain baca. Karena dari masa kuliah sampai sekarang kan hobi blog begitu, tulis dan posting di blog. Jadi itu juga sebenarnya dapat dari saat teduh juga. Jadi kayak berbagi, belajar untuk berbagi apa yang kita rasakan, dan ada hal positif apa yang kita bisa bagikan, kita bagikan. Dan setelah dirasakan, dituangkan dalam tulisan, dibagikan, bersyukur ada banyak kawan-kawan yang sering kayak tahu bilang, oh terima kasih sudah berbagi begitu. Jadi kayak rasa lebih lega lagi, bersyukur karena itu emosi yang tadinya negatif dituangkan dalam hal yang positif, jadi bisa buat syukur-syukur bisa memberkati orang lain. Nah, mungkin kawan-kawan yang sampai perlu menulis punya cara-cara tersendiri ya. Mungkin ada kawan laki-laki, dulu Kak juga suka main mungkin futsal atau apa dalam bentuk hobi atau dalam hal kesenangan lain bisa diterapkan. Mungkin masing-masing punya cara-cara tersendiri yang kita bisa terapkan seperti itu. Oke, Kakak, terima kasih. Nah, mungkin dari yang Kak Haris sampaikan tadi, teman-teman, kita bisa ambil kesimpulan kalau perasaan-perasaan negatif itu bisa kita atasi atau bisa kita kontrol pertama dengan katong mengenal katong diri. Kemudian katong menerima, katong pelajari, dan pada akhirnya semua orang punya kapasitasnya masing-masing untuk mengatasi dia punya perasaan. Kalau memang kita tidak sanggup, bisa cari orang untuk katong sharing, untuk katong berbagi. Tapi kalau memang katong adalah tipe orang yang tidak suka berbagi atau mungkin introvert begitu, teman-teman bisa cari media, nulis atau hobi-hobi yang tentunya tidak membahayakan gitu. Dan pada akhirnya perasaan-perasaan negatif yang tadi kalau boleh bisa memberkati orang lain. Nah, Kakak, untuk pertanyaan yang terakhir, mungkin selama ini kita kan orang-orang yang ada dalam pelayanan, kita diajarkan untuk saat teduh dan sebagainya. Mungkin Kak pernah temukan satu ayat atau kisah dalam Alkitab yang berbicara gitu Kak tentang toxic positivity. Silakan Kakak. Oh ya. Mungkin sebelumnya kita bersyukur ya punya. Ya, ini lebih ke pandangan Alkitab. Istilahnya ya. Kita bersyukur karena punya circle yang baik, ada kawan KTB, jadi kita bisa sharing-sharing dengan kawan KTB yang lain, jadi bagus juga. Nah, mengenai Alkitab, kebetulan minggu lalu ada saat teduh dari Ayub pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-13, itu pada waktu Ayub dicobai. Nah, pada waktu Ayub dicobai. Nah, di ayat 2 sampai ayat 2 ayat 1 sampai 13 itu dia punya ayat tuh kayak cukup jelas dalam mendeskripsikan tentang kita punya pembahasan ini hari, toxic positivity. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Ayub itu kan awalnya di hidup bahagia, senang, dia sering pasti alami yang namanya emosi-emosi positif banyak sekali ya. Dia punya kehidupan kecukupan berlebihan seperti itu. Tapi di Ayub yang kedua ini dia dikasih untuk merasakan emosi yang negatif. Khususnya kalau kita baca nanti, kawan-kawan bisa baca di ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu. Ayub dia dicobai sedemikian parahnya sehingga dia emosi-emosi negatif yang apa itu semua dia rasakan habis. Entah itu marah karena mungkin dia punya harta habis, direbut, terus kecewa, sedih, dia punya anak mati, terus sakit karena dia punya penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya dirasakan. Dan dia rasakan dengan baik. Maksudnya bukan rasakan dengan baik ya.
dia menerima semua itu rasa emosi negatif tersebut. Nah, di ayat 8 sampai 10 itu ada gambaran bahwa Ayub ini ternyata dia hidup di lingkungan yang toksik. Kalau kawan-kawan baca tuh dia punya istri itu, kalau kita bisa deskripsikan dia punya istri suruh Ayub untuk mengutuk Tuhan begitu. Nah, ini kan Ayub langsung bilang, masa kita mau menerima yang baik saja, tapi yang buruk kita tidak mau terima. Artinya kan dia punya istri menolak untuk mau merasakan hal-hal yang emosi yang buruk dan lain sebagainya. Mau menerima yang baik sah. Itu sudah mungkin menurut kalian sudah termasuk di dalam toksik ya. Jadi Ayub menegur begitu. Nah, terus ada di ayat selanjutnya ayat 10 sampai 13 itu ada cara-cara juga kayak tips begitu yang secara tersirat terdapat melalui sahabat-sahabat dari Ayub. Kalau kawan-kawan baca di situ, Ayub punya sahabat yang datang itu, dia duduk, mereka duduk, tapi tidak langsung menjudge. Biasa kan normalnya itu mereka datang duduk, mereka langsung judge. Oh, Ayub pasti lu ada buat kesalahan ya, lu ada buat dosa, makanya Tuhan ini izinkan ini musibah menimpa lu nih. Tapi dong hanya diam terus menangis sama-sama, terus merasa sepenanggungan seperti itu. Jadi mereka menunjukkan empati atau merasa sepenanggungan dengan Ayub. Mereka punya kehadiran di situ tapi tidak membuat Ayub merasa lebih terbebani, malahan Ayub merasa oh ini beta punya sahabat dong ada di sini sama-sama dengan beta. Nah, jadi seperti itu. Terus kalau misalkan kita mau belajar tentang toxic positivity itu belajar dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu Allah dan manusia yang sudah merasakan semua jenis emosi yang manusia rasakan itu Tuhan Yesus rasakan, baik dari senang, dari sedih. Kita kalau lihat Tuhan Yesus menjelang disalibkan itu Tuhan Yesus itu semua perasaan-perasaan emosi negatif Tuhan Yesus terima. Jadi kita bisa belajar dari Tuhan Yesus untuk menerima asalkan dia punya tempat tepat. Tuhan Yesus saja pernah marah karena orang berjualan di bait Allah. Tapi Tuhan Yesus ungkapkan dengan cara-cara yang tepat dan di saat yang tepat seperti itu. Jadi kita perlu belajar dari banyak sekali tokoh Alkitab, banyak yang kita bisa pelajari. Mungkin tidak tersurat tapi bisa kita lihat dari dia punya pengalaman hidup, pelajaran hidup seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Hari dan rekan-rekan. Kesimpulan dari podcast hari ini adalah toxic positivity itu adalah keadaan di mana hal-hal yang harusnya katong keluarkan, katong pendam, dan akhirnya itu menjadi negatif dan memberikan dampak yang kurang baik untuk diri sendiri. Cara-cara untuk terus dapat ini bertahan adalah teman-teman dapat mengenal diri sendiri, kemudian memahami, kemudian pelajari setiap emosi yang ada, dan teman-teman dapat mengekspresikan, baik itu melalui circle-nya teman-teman, atau mungkin juga melalui tulisan dan hobi-hobi dari teman-teman. Nah, yang terakhir Beta menyampaikan bahwa tidak ada yang salah dari setiap perasaan yang ada, emosi yang ada, jadi jangan takut untuk menyampaikan. Intinya kita dapat mengekspresikannya semuanya dengan baik. Gitu. Dan kita dapat belajar dari dua tokoh Alkitab, ada Ayub dan juga Tuhan Yesus, yang tentunya berikan katong contoh bagaimana katong bisa tetap bertahan di antara emosi-emosi yang negatif begitu. Terima kasih juga untuk Kak Hari yang hari ini sudah mau sharing dengan katong, dan katong semua bisa tetap waspada. Ya, katong semua dapat tetap waspada dengan kondisi yang sekarang COVID Omicron sedang naik-naiknya. Dan sampai jumpa teman-teman di episode-episode dari podcast selanjutnya. Terima kasih kakak dan teman-teman. Shalom.